Halo, kembali berjumpa dengan saya Haris Arif dari Forum News Network, dan saya akan ajak Anda bincang-bincang dengan Bung Rocky Gerung. Tapi kalau beberapa hari kemarin kita ngomong soal geopolitik global, soal konflik di Palestina, hari ini saya ajak kembali Anda ngobrol soal Indonesia, soal Presiden Jokowi. Kayaknya banyak yang kangen nih soal ngomongin Presiden Jokowi, Bung Rocky. Ya, geopolitik lokal aja kita ngomong, atau geopolitik istana sebetulnya. Oke, geopolitik seberang Monas. Jadi lebih akhirnya setelah orang banyak menunggu Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya soal nasib 75 orang anggota KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Tetapi saya sendiri ketika mendengar pernyataan Presiden Jokowi juga semakin bingung sebenarnya, bukan makin jelas apa sebenarnya maunya Presiden Jokowi dengan KPK itu. Nggak ada yang tahu apa maunya itu. Yang jelas dia tidak mau memberitahu apa yang dia mau tuh, karena berupaya untuk membaca public opinion dulu baru nongol. Jadi ini kita seperti melihat orang yang di awal jagoan gitu, terus ngumpet, terus lihat bahwa ada sedikit kekacauan, maka dia mesti keluar lagi tuh, seolah-olah masih jagoan. Padahal sebetulnya orang udah nggak anggap. Nah itu sebetulnya kita mau terangkan itu karena KPK ini adalah soal yang betul-betul melekat sebagai ukuran dari penegakan keadilan itu. Itu intinya tuh. Nah kalau dari awal Presiden Jokowi bilang, oke, saya tidak menyetujui 75 orang itu dijatuhkan hanya oleh kebangsaan. Kalau 10 menit pertama kekacauan ini terjadi lalu beliau muncul, itu orang anggap oke, berarti Presiden punya determinasi untuk meneruskan integritas KPK. Tapi ini udah 2 minggu dan dia diam-diam doang Tuhan. Jadi sebetulnya itu kelihatan bahwa antara beliau berpikir atau sebetulnya berupaya untuk nguping. Siapa sih yang peduli, siapa yang masih bisa membela tuh. Padahal isunya udah selesai. Isunya bahwa 75 orang itu sudah mengajukan gugatan hukum, akan mengajukan gugatan hukum. Jadi Presiden seolah-olah ingin membujuk bahwa enggak, nanti kita pertimbangkan lagi. Enggak begitu. 75 guru besar juga datang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi udah buat keputusan. Jadi seolah-olah Presiden mau bilang, tapi di ujung gue yang tentuin ya. Nentuin apa untuk hal yang udah final gitu. Jadi ini semacam permainan komunikasi politik yang orang udah hafal, bahwa beliau ingin jadi solusi, ingin memberi solusi gitu. Lo dari awal solusinya adalah jangan ubah undang-undang KPK. Beliau sendiri yang ingin ubah itu. Lalu dengan segala macam sandiwara, oke, saya tidak akan tanda tangan. Iya, tidak akan tanda tangan artinya dia setuju untuk berlaku tanpa tanda tangan dia tuh. Jadi ini kayak lempar batu sembunyi tangan sebetulnya. Atau lempar-lemparan isu dengan kekuasaan. Ya, supaya viewer kita tidak lupa, kita refresh lagi ya sedikit ya, Bung Rocky. Okay. Kan undang-undang revisi KPK ini kan inisiatifnya tadinya dari pemerintah, tapi di tengah jalan kemudian diambil alih oleh DPR. Jadi kesannya itu seolah-olah undang-undang inisiatif dari pemerintah. Tetapi kemudian ketika akhirnya undang-undang itu disahkan oleh DPR, Presiden Jokowi tidak menandatangani sampai batas waktu 30 hari. Itu kan gitu ceritanya ya. Dan akhirnya berlakulah undang-undang KPK itu. Jadi sejak awal memang kita melihat kebingungan dari sikap Presiden Jokowi, mau direvisi tapi tidak mau bertanggung jawab, kira-kira begitu ya kalau bahasa yang mudahnya. Betul. Jadi itu sebetulnya sikap di dalam kepemimpinan, itu namanya kepengecutan. Kita mesti sebut itu bukan untuk mengatakan Presiden Jokowi pengecut, tapi gejala itu akan orang sebut sebagai gejala kepengecutan. Tinggal nanti diperiksa psikologi orang yang punya mental semacam itu di dalam perbandingan dengan soal lain. Nah kalau dia konsisten bahwa memang ada semacam gejala kepengecutan pada beliau itu, karena konsisten kan dari dulu begitu terus itu. Ini soalnya tuh. Nah sekarang kita lihat soal di belakang itu sebetulnya. Kan KPK itu terus-menerus kita terangkan, itu lembaga yang didirikan untuk mengevaluasi politik berbasis pada anti korupsi. Jadi politik kita baca melalui praktek korupsi. Kan itu sebetulnya tuh. Karena itu
setelah KPK mengalami pembusukan di dalam 5-10 tahun terakhir ini, orang melihat bahwa lo fungsinya kok hilang. Padahal dulu semua orang percaya bahwa KPK itu independen. Nah, independensi itu yang seharusnya dipertahankan oleh presiden. Bahwa supaya independen, tidak perlu ribut-ribut soal ASN segala macam, saya jaminkan. Nah, jaminan itu datang dengan bahasa yang tersamar kan. Jangan memakai tes kebangsaan sebagai satu-satunya. Lo memang cuman itu yang diajukan, apalagi memang cuman itu yang dipakai kok. Jadi sebetulnya itu kemunafikan itu sebetulnya yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden. Jadi kemunafikan itu yang terlihat itu. Sekali lagi kalau kita bilang kemunafikan itu bukan sesuatu yang personal, tapi rejimnya sendiri memang rejim munafik. Itu soalnya nggak ada urusan personal dalam soal, kita cuma mau lihat bagaimana presiden ditawan oleh oleh berbagai faktor, lalu dia tidak mampu untuk mengambil sikap. Itu namanya kepengecutan sebetulnya, atau itu yang tadi kita persoalkan inkonsistensinya itu. Kenapa begitu? Karena KPK itu adalah playing field dari berbagai macam kepentingan. Di dalam KPK pasti ada kepentingan partai politik, apalagi partai politik yang doyan korupsi. Di dalam KPK ada kepentingan presiden, karena presiden bisa memanfaatkan KPK untuk menaik turunkan indeks korupsi kita. Di dalam KPK ada kepentingan DPR, karena ada tukar tambah waktu memilih pimpinan KPK. Di dalam KPK ada kepentingan jaksa, karena jaksa mau mengintip kasus besar di situ yang bisa dipindahin ke kejaksaan. Ada kepentingan polisi. Yang terakhir ada kepentingan masyarakat sipil. Nah, kepentingan masyarakat sipil ini yang diabaikan oleh presiden. Kan presiden hanya mau bermain mencari keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan politik tadi, bukan membaca kepentingan masyarakat sipil. Padahal KPK itu dihasilkan oleh rahim politik masyarakat sipil. Ini ide dasar ini atau fondasi filosofi ini yang nggak dipahami oleh presiden. Bukankah seharusnya dalam situasi yang begini, artinya presiden itu harusnya lebih mengambil jalan yang menyampaikan yang tegas. Kalau memang tidak ingin KPK itu eksis seperti semula, karena memang kemudian diajukan undang-undang revisi KPK, kenapa tidak tegas-tegas saja? Dan ini kan juga bisa menjadi panduan aparat di bawahnya, bahwa saya ingin melakukan langkah-langkah semacam ini. Orang-orang yang kita sebut sebagai tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau mungkin ada kecenderungan radikal, disikat saja. Kenapa nggak langsung begitu saja? Kenapa mesti bermain-main dengan situasi itu? Dan sebenarnya publik sudah menangkap pesannya, sudah sampai dan sudah ditangkap oleh publik. Itu ada di dalam buku yang berjudul Man of Contradiction. Oke. Ya. Jadi orang putar-putar, orang anggap bagaimana mengetahui model kepemimpinan Presiden Jokowi, baca buku Man of Contradiction. Di situ diperlihatkan ide kepengecutan, ide kebimbangan, ide inkonsistensi itu. Jadi bukan kita yang evaluasi. Kalau kita evaluasi nanti buzzer marah. Loh, ini luar negeri mengevaluasi itu. Berdasarkan itu indeks korupsi kita naik lagi 4 poin, bahwa kita negara korup. Kan itu hasilnya tuh. Jadi sebetulnya tetap presiden tahu bahwa ada kasus-kasus besar, mulai dari kasus persaingan antara Pak Tito dengan kepolisian itu, buku merah apa tuh. Cecak buaya pada waktu buku merah cecak buaya. Buku merah itu masih ada di situ kasusnya, IKTP, bansos segala macam itu. Itu kasus-kasus besar yang ada di KPK kan. Lain kalau kasus itu nggak ada, maka orang beranggapan oke, ini cuma sekedar alih status. Justru orang tahu bahwa ini kasus-kasus mau dihilangkan. Juga mereka yang sedang merencanakan korupsi berupaya untuk menghalangi 75 orang itu tuh. Yang lain kan gampang. Kalau yang 75 ini bahaya tuh. Jadi di situ sebetulnya jebakannya tuh. Dan publik itu baca secara jelas. Jadi presiden ngapain seolah-olah masih berpikir ya kita akan evaluasi, enggak, udah selesai itu. Karena itu orang anggap ya udah tutup aja sekalian KPK, nggak usah pakai basa-basi gitu kan itu intinya tuh. Ya, jadi saya membayangkan kira-kira beginilah. Sekarang ini KPK tetap ada, itu digunakan untuk menjadi kuburan kasus-kasus besar gitu. Tapi pemerintah ya kan mencoba menghiasi gitu kuburan itu menjadi sebuah tempat yang indah gitu. Seolah-olah bahwa di tengah kedukaan dari masyarakat kita, tapi juga ada kebahagiaan di situ karena bagaimanapun kematiannya dirayakan dengan indah gitu.
Itu nanti batu nisannya akan dipasang oleh presiden di sini, di kubur ketidakadilan itu. Sebetulnya begitu kan? Dan orang akan bersiara ke situ bukan untuk mengingat KPK, tapi untuk mengingat kekonyolan istana kan itu kan. Nanti satu waktu ditulis itu siapa yang kubur kan orang akan bertanya. Yang kubur istana. Walaupun istana yang pasang nisan orang akan dengar itu artinya istana mengubur KPK. Jadi banyak hal yang kita abaikan aja karena public opinion udah nggak peduli dengan apa yang diucapkan di istana. Dulu public opinion masyarakat luas nggak percaya apa yang diucapkan KSP, oke, karena macam-macam itu ngaco semua tuh. Idenya tuh berantakan tuh, argumennya mondar mandir nggak ada isinya tuh, atau orang anggap ini KSP ini kedunguan isinya tuh. Orang masih melihat bagaimana kalau sekretariat negara yang ngomong, termasuk di dalamnya juru bicara. Sama juga akhirnya tuh. Lalu orang berharap presiden bisa memberi keterangan yang lebih konklusif. Ternyata sama juga. Jadi orang akhirnya anggap bahwa ya udah biarkan aja seluruh keterangan itu bergelimpangan di headline tapi nggak ada yang percaya. Jadi itu sebetulnya. Jadi kasihan juga nih presiden karena nggak dikelilingi oleh orang yang bisa memberi bukan sekedar nasihat tapi petunjuk terselubung tentang keadaan. Jadi beliau nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Beliau diolok-olok sebagai inkonsisten, tapi punggawa-punggawa di sekitarnya masih menganggap presiden mesti ngomong. Akhirnya presiden ngomong lalu diolok-olok lagi kan. Apa poinnya? Ya nanti jangan sekedar, jangan 75 itu apa namanya, dizolimi oleh dirugikan nasibnya lah gitu ya. Dirugikan nasibnya. Ya dari awal memang KPK, seluruh KPK udah dirugikan nasibnya. Ini sekarang baru ngomong ini kayak tukang obat yang berupaya untuk membius, memasarkan sisirnya. Ini sisir plastik yang kuat, tidak akan patah kalau sebengkokkan. Begitu patah, dia ngomong ya memang isinya plastik itu. Ya, saya sendiri tadi mencoba mencari tahu sebenarnya persisnya seperti apa sih bahasanya Presiden Jokowi. Kan muncul di media-media online saya baca, tapi saya kemudian mencoba menyimak pidato Presiden Jokowi yang tidak lebih hanya 2 menit lewat berapa detik gitu ya. Jadi tidak sampai 3 menit. Memang dari saya mengulang sampai 3 kali itu menyimak, saya sendiri bingung sebenarnya apa sebenarnya yang maunya Presiden Jokowi ya dengan pidato ini gitu. Ya, bahkan diulang, jangankan 3 kali ulang, diulang tiga periode pun nggak ada yang paham sebetulnya. Jadi terlihat presiden muncul ketika keadaan udah tidak bisa diselamatkan sebetulnya. Jadi ngapain lagi tuh? Jadi presiden sebetulnya nggak usah muncul. Begitu dia muncul ya orang anggap ini apa yang dibicarakan itu. Apalagi poinnya nggak ada dalam 3 menit itu, normatif pun enggak, apologi enggak, decisive enggak. Jadi sekedar ngomentari media massa sebetulnya tuh. Dan itu nggak ada efek apa-apa terhadap perjuangan untuk memulihkan kembali akal sehat bangsa ini. Kalau mau akal sehat ya presiden datang dengan konsep yang kontroversial gitu. Saya membatalkan karena itu merugikan 75 orang itu. Kalau dibilang begitu, maka orang paham bahwa kalau begitu presiden udah berani untuk berbeda pikiran dengan Ibu Mega misalnya. Kan jadi temanya kan jadi bagus kan. Oke, jadi dapat sinyal bahwa presiden lagi bikin grouping politik baru tuh. Lalu orang menganggap ya sekarang presiden terlihat sudah mulai punya otonomi. Kalau sekarang sesama jurnalis saling bisik-bisik di belakang, ini ngapain sih ini ide itu mau dimunculin kan gitu. Oke, saya jadi coba flashback ke belakang, membanding-bandingkan ketika krisis yang sama pernah dialami pada waktu tahun 2012 ketika presidennya masih dijabat oleh Pak SBY. Kan pada waktu itu juga kantor KPK malah dikepung oleh kepolisian. Itu ada dari Polda Bengkulu dan juga dari Mabes Polri, dan hampir waktu itu mengalami krisis, dan sebagian dari para aktivis anti korupsi kan kemudian pasang semacam barikade tubuh, barikade hidup di KPK. Dan Presiden SBY kemudian langsung mengumpulkan tim ketua KPK dan juga Kapolri. Nah, pada waktu itu kan ada petunjuk-petunjuk dari Presiden SBY, meskipun juga memang tidak tegas yang kita harapkan, tetapi kemudian publik mendapat gambaran apa sih maunya pemerintah dengan KPK ini. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya publik sama sekali tidak mendapat gambaran apa maunya, dan jangan-jangan saya khawatir juga 75 orang anggota
karyawan KPK yang dinyatakan tidak lulus tes itu, ketika dia berharap-harap juga ada kata putus dari Presiden Jokowi, dia juga sama bingungnya dengan kita setelah menyimak Pak Jokowi. Ya waktu itu kita tahu SBY diombang-ambingkan, ini ada kasus menyangkut polisi korupsi itu. Polisi bilang oke, itu wilayah kami, KPK mau ambil. Ya SBY mengerti politik itu. Ya dia putusin aja, Bu. Kalau menyangkut polisi ya jangan polisi yang periksa, kasih KPK. Kan clear kan. Jadi cuma satu poin sebetulnya. Nah, orang kalau paham persoalan dia akan langsung tahu, oh ini nyoba-nyoba gue gitu. Jadi itu sebetulnya kan. Sehingga kejaksaan pun hormati, polisi hormati, akhirnya udah itu jadi wilayah KPK soal kalau polisi korupsi. Jadi siapa namanya itu, Joko Susilo apa dulu itu? Ya, Joko Susilo, Kakor Lantas Polri. Iya. Ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa diputuskan kalau punya mental decisiveness itu, mental yang mampu untuk mengambil risiko dengan keputusan itu. Tapi Pak Jokowi dia timbang-timbang, dari 1 minggu dia main timbang-timbang, dia nguping mungkin, oh Ibu Mega nggak kasih sinyal ya, atau BIN nggak kasih sinyal, atau segala macam partai politik di DPR nggak kasih sinyal itu. Lalu dia dapat berhari-hari orang ngomong tentang profesor-profesor yang nuntut ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi bikin keputusan yang juga normatif tuh. Kan mestinya presiden tahu bahwa kesempatan dia itu udah hilang, jadi sebaiknya udah dia diemin aja, itu lebih masuk akal tuh. Sehingga timbul problem politik baru, nanti terhadap problem itu dia muncul. Sekarang dia muncul pada kasus yang dia bikin sendiri, jadi orang ketawa. Oke, jadi rekomendasinya apa? Presiden bicara, mari kita tertawa atau apa, Bung? Nggak boleh lah. Presiden nggak boleh kan begitu. Namanya presiden, masa ditertawakan kan? Iya, kalau orang tertawa diam-diam itu lebih berbahaya daripada tertawa ngakak. Kan yang tertawa diam-diam itu lebih banyak yang tertawa terbuka sebetulnya tuh. Karena ini orang nggak tertawakan presiden, orang tertawakan sistem kasakusuk di istana. Presiden tidak tahu apa yang terjadi, lalu ada faksi tertentu ngasih tahu presiden ngomongin A, faksi yang lain bilang ngomongin B, yang lain berbagai macam kalimat disodorkan pada presiden. Karena beliau bingung dan beliau nggak bisa bandingkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, motifnya apa, intonasinya apa, maka muncullah 3 menit itu yang seolah-olah kompilasi dari berbagai macam usul, padahal itu adalah usul yang saling meniadakan. Dan itu yang tertangkap oleh publik bahwa ya udah artinya presiden memang nggak ngerti masalah tuh. Jadi apa masalahnya? Masalahnya presiden nggak ngerti masalah, kan itu gampangnya tuh. Ya kita akan hidup dalam mode semacam ini, mode of public opinion semacam ini. Tapi kita tahu di belakang itu tetap KPK ini adalah lahan operasi dari berbagai macam kepentingan, dan presiden bagian dari salah satu kepentingan, lalu dia terjebak di situ dan dia bingung bagaimana nyelamatin KPK tuh. Jadi udah biarkan masyarakat sipil yang mengevaluasi. Ya, saya kira kita termasuk yang beruntung, Bung Rocky, karena kita tahu masalahnya bahwa presiden tidak tahu masalah kan, jadi clear kita itu. Ya karena itu kalau FNN yang ngomong itu terlalu tahu masalahnya. Karena itu sedikit disamarkan melalui tunjuk poin. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Ya, kita terus melihat perkembangan KPK dalam upaya untuk memastikan bahwa penegakan korupsi, kendati KPK dihilangkan, justru orang akan lebih percaya pada penegakan korupsi non formil atau di jalan, atau tuntutan masyarakat sipil yang bahkan akan lebih kuat hari-hari ini nih.